lain seperti S100 beta itu untuk memprediksi apakah adanya lesi intrakranial setelah terjadinya cedera kepala ringan. Selanjutnya adalah alpha 2 spectrum breakdown products. Ini adalah struktural protein di soma yang merupakan enzim penting yang memediasi nekrosis neuronal dan apoptosis setelah terjadinya traumatic brain injury. Di mana peningkatan daripada alpha spectrum products ini itu memberitahukan kepada kita info daripada derajat keparahan cedera kepala itu sendiri dan juga mekanisme daripada patofisiologinya. Untuk prediktifnya juga bagus untuk mortalitas dan outcome dan juga bisa diambil dari CSF, tetapi untuk spesifitasnya belum bisa ditentukan. Kenapa? Karena belum ada dilakukan penelitian dalam skala besar. Selanjutnya adalah ubiquitin C-terminal olase isoenzim atau biasa kita sebut dengan UCHL1. Ini berperan dalam eliminasi protein yang rusak dalam keadaan normal dan patologis. Ini biasanya enzimnya ini meningkat sekitar 1 jam setelah terjadinya cedera kepala, dan ini bisa menunjukkan kepada kita keparahan daripada derajat derajat cedera kepala itu sendiri, tipe lesi, dan juga apakah dibutuhkan suatu tindakan intervensi bedah atau tidak, dan juga bisa memberitahu kepada kita mortalitas dalam waktu 6 minggu sampai 3 bulan setelah terjadinya cedera kepala. Untuk rute pengambilannya bisa dari serum dan juga dari CSF, dan ini UCHL1 ini juga sama seperti NSA tadi, dia untuk pemakaian single daripada protein ini dia jarang dipakai, tetapi dia jikalau dia dibandingkan atau dipakai sekalian diperiksakan dengan protein biomarker yang lain, maka dia akan mengakibatkan peningkatan sensitivitas dan spesifitas yang jauh lebih tinggi daripada jika kita memakai protein biomarker yang satu saja. Dimana kalau misalnya pada UCHL1 ini, dia akan dibandingkan dengan GFAP atau glial fibri acidic-proteemi, yang itu dia bisa menjadi suatu prediktif apakah terjadinya diffuse axonal injury ataupun terjadinya focal hemorrhagic pada nanti diperiksa CT scan. Selanjutnya kita akan masuk ke injury axonal. Yang pertama itulah myelin basic protein, di mana ini merupakan komponen utama daripada myelin yang diproduksi oleh oligodendrosit. Dan dia peningkatan ini juga peningkatan daripada MBP ini juga berkorelasi dengan tingkat daripada keparahan cedera kepala, di mana itu bisa diperiksakan dari rute dari serum dan CSF. Tetapi kekurangan daripada myelin basic protein itu yaitu adalah pada proses-proses kronik demyelinasi seperti bertambahnya umur atau proses geriatri, penyakit Alzheimer dan multiple sclerosis. Serum protein biomarker MBP ini juga dikatakan meningkat, makanya dia masih harus disandingkan lagi dengan protein biomarker yang lain. Selanjutnya adalah neurofilament polypeptides. Ini merupakan grup protein di bagi tingkat neuron yang berfungsi sebagai suatu fondasi daripada akson itu sendiri. Ada 3 subunit daripada neurofilament peptide, yaitu neurofilament yang light atau ringan, neurofilament yang polypeptide yang sedang ataupun medium, ataupun neurofilament polypeptide yang berat ataupun heavy. Di mana ini juga peningkatan daripada neurofilament ini juga memprediksikan daripada derajat dari keparahan daripada cedera kepala itu sendiri. Untuk rute pengambilannya bisa dari matriks ekstraselular, bisa dari CSF atau serum. Tetapi untuk peningkatan daripada neurofilament polypeptide ini bukan hanya bisa juga dijadikan untuk prediksi apakah apa yang terjadi dan atau apa yang akan kita temukan pada saat nanti dilakukan CT scan. Selanjutnya adalah cliff tau protein. Cliff tau protein ini merupakan sitoskeletal protein yang berfungsi untuk menjaga suatu struktur akson dan juga transportasi aksoplasmik. Untuk cliff tau protein ini, dia itu pertama itu kalau tidak salah kemarin itu sudah dijelaskan sama Dr. Eka. Itu pertama dia itu berbentuk daripada mikrotubul tau protein yang akan nanti oleh proteolimik di cliff atau dipotong oleh kalpase dan caspase 3 menjadi suatu sitoprotein. Ini merupakan suatu protein yang akan meningkat sekitar 24 jam setelah terjadinya cedera kepala dan dapat kita ambil melalui rute ekstraselular ataupun extracellular space dari CSF ataupun serum. Selanjutnya adalah amyloid beta, itu adalah prekursor protein yang terdapat di dalam kuantitas besar di membran sinaps. Di mana yang menariknya di sini adalah jika protein biomarker yang lain itu meningkat, dia di sini menurun karena pada pada
pada proses fisiologi normal yaitu jumlahnya itu tetap, dan kalau misalnya dia terjadi suatu eh, cedera kepala, maka dia akan mengakibatkan suatu penurunan daripada biomarker ini sendiri. Ya, tetapi yang kekurangannya di sini, dia ini sudah banyak penelitian daripada amyloid beta ini, di mana satu penelitian itu dibilang dia 100% sensitif dan 82% spesifik untuk memprognosis daripada prognosis yang jelek. Tetapi ada penelitian lain mengatakan bahwa pada 7 hari setelah terjadi cedera kepala, amyloid beta ini juga masih sama jumlah jumlah dalam jumlah biomarkernya dalam serum. Dan juga untuk kedepannya itu memang masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut lagi ataupun disandingkan dengan protein biomarker yang lain. Selanjutnya adalah daripada injury astroglial, yaitu adalah yang pertama itu adalah S100 beta. S100 beta ini merupakan kalsium banding protein di astroglia dan Schwann cell, di mana dulu kita ketahui kalau dulu itu cuma dikira S100 beta ini hanya terdapat di astrocyte saja. Tetapi oleh penelitian terbaru dikatakan bahwa ini juga terdapat di oligodendrosit dan juga terdapat di bagian-bagian ekstrakranial seperti adiposit dan juga kondrosit. Untuk meningkatkan S100 beta ini dia tidak mempunyai potongan yang khusus untuk mengatakan bahwa ini derajatnya itu parah atau derajatnya itu tidak. Kenapa? Karena S100 beta ini juga didapatkan meningkat sekitar 24 jam setelah terjadinya shock hemorrhagi pada pasien politrauma. Tetapi kalau misalnya pada peningkatan S100 beta ini, dia tuh mengindikasikan bahwa yang prognosisnya itu jelek kalau misalnya terjadi juga pada jaring-jaring ekstrakranial. Untuk rutenya itu dia dapat dari extracellular matrix, dari serum dan CSF. Selanjutnya adalah gelar fibrillary acidoprotein atau GFAP. Ini yang saya bilang tadi itu dia disandingkan sering dengan UCHL1, di mana ini merupakan protein filamen intermediate yang terdapat di skeleton daripada astroglial dan diproduksi di sistem saraf pusat. Di mana peningkatan dari GFAP ini menunjukkan derajat keparahan daripada cedera kepala itu sendiri, bisa menunjukkan ke peningkatan intracranial pressure, penurunan daripada tekanan darah, ataupun penurunan daripada perfusi otak yang menurun. Di mana peningkatan ini juga menunjukkan bahwa pada kita bahwa itu mempunyai outcome yang jelek dan juga peningkatan daripada mortalitas. Untuk rute pengambilannya dari serum dan CSF, dan ini bisa dipakai untuk memprediksi apakah ada atau tidaknya lesi intrakranial pada CT scan tanpa melihat derajat daripada cedera kepala itu sendiri. Selanjutnya neuroinflamasi, ini merupakan suatu biomarker yang sering juga dipakai, tetapi bukan hanya untuk di cedera kepala saja, tetapi bisa juga di cedera-cedera lain. Kenapa? Karena namanya juga inflamasi, apalagi di sini dia memakai interleukin 1, interleukin dan TNF alpha, maka dia untuk spesifik ke bagian intrakranialnya itu harus disandingkan dengan protein biomarker yang lain, karena pada cedera-cedera kepala cedera-cedera untuk politrauma juga didapatkan peningkatan daripada biomarker-biomarker tersebut. Di mana peningkatan daripada biomarker neuroinflamasi seperti interleukin 1 dan yang lainnya ini menunjukkan daripada keparahan daripada derajat cedera kepala dan juga bisa menunjukkan kepada kita bahwa terjadi suatu peningkatan intracranial pressure ataupun outcome yang jelek. Untuk pengambilan daripada neuroinflamasi ini bisa dari serum dan CSF. Selanjutnya protein analisis dari biomarker ini. Karena proses patofisiologi cedera kepala ini yang sangat kompleks, maka itu tidak mungkin kita hanya memakai satu proteomic biomarker saja untuk mengatakan bahwa cuman proses atau outcome daripada cedera kepala itu bagaimana. Untuk kedepannya itu kita harus memakai proteomic biomarker yang disandingkan dengan yang lain, tetapi itu juga alasan kenapa proteomic biomarker itu jarang dipakai untuk memprediksi daripada cedera kepala sendiri, karena itu kita terbatas biaya dan untuk sampai sekarang itu masih belum dapat yang spesifik ataupun satu biomarker yang dia pas untuk sebagai biomarker yang ideal. Sebagai kesimpulannya, iskemi, inflamatory, dan neurositotoksik yang terjadi setelah terjadi cedera kepala itu akan berakibat pada tiga keparahan tingkat level. Yang pertama itulah injury daripada neuron, injury daripada akson, dan astroglial. Astrogliosis dan neuroinflamasi ataupun terjadinya gangguan pada
blood-brain barrier, di mana hal-hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan pada sintesis protein, modifikasi translasi, dan aktivitas dari protein itu sendiri. Protein biomarker yang ideal itu akan bukan tidak dipakai hanya single protein biomarker, tetapi dia multiple protein biomarker, karena untuk mendiagnosis dari cedera kepala itu harus mengevaluasi berbagai berbagai perubahan di bagian ekstraselular, di bagian CSF ataupun di protein serum. Mungkin sekian Prof dari presentasi saya, Prof. Mohon arahannya, Prof. Baik, terima kasih Gary sudah menyampaikan beberapa protein biomarker dalam memprediksi head injury ya. Silakan kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan dari residen yang baru. Yang 5 orang itu hadir nggak ya? Dari residen bedah yang stase bedah saraf boleh. Izin Prof, dengan Efrat Prof. Ya, Brata silakan. Ya, terima kasih Prof untuk kesempatannya, terima kasih juga untuk Dr. Gary untuk presentasi yang luar biasa. Ini hal yang menarik mengenai protein biomarker pada TBI. Tadi Dr. Gary kan sudah menyebutkan banyak sekali protein biomarker, ada protein tau, MSA dan lain-lainnya. Maksud saya, dan tapi tadi sudah disebutkan sih kalau misalnya memang pertama kendalanya adalah masalah biaya dan yang sebagainya. Tapi maksud saya dari sekian banyak protein tersebut, adakah yang mendekati ideal untuk dilakukan pemeriksaan atau mungkin pemeriksaan yang rutin untuk kasus-kasus cedera kepala? Mungkin itu dari saya, dokter. Terima kasih. Silakan Gary. Yes, terima kasih kepada Dr. Evra atas pertanyaannya. Dari jurnal-jurnal yang pernah saya baca, Dok, itu apalagi ada pernah diteliti di sini itu S100 beta di Udayana kalau nggak salah itu tahun 2019, itu dikatakan bahwa itu mempunyai prediktif mortalitas dan juga outcome yang bagus. Tetapi untuk itu single, Dok, ya. Itu sudah dilakukan meta analisis untuk single protein biomarker S100 beta. Itu dibilang dia bagus, tetapi seperti yang saya bilang tadi juga, kalau misalnya dia lebih prediktif lagi, maka dia akan disandingkan dengan protein biomarker yang lain. Misalnya S100 beta tadi itu kan disandingkan dengan NSA atau Neuron Specific Analysis. Ada satu lagi yang dia sering disandingkan itu adalah Global Fibri Acidulary Protein dan juga UCHL1. Jadi kalau misalnya yang saya tangkap sih daripada jurnal-jurnal yang saya baca itu, untuk sementara ini cuma ada 2 sih protein biomarker yang sering dipakai, yaitu adalah S100 beta dengan disandingkan dengan NSA atau Neuron Specific Analysis. Yang kedua itu GFAP dan UCHL1. Prof, mungkin sekian yang bisa saya jawab, Prof. Mohon pahamnya, Prof. Ya, bagus itu. Jadi sementara yang kita pakai biomarker yang berupa protein ya. Kedepannya akan lebih terutama mikro RNA, RNA, Mirna itu mulai banyak diteliti baik dalam kasus epilepsi, kasus Alzheimer, dan kasus-kasus degeneratif, demyelinating progresif maupun yang kronik ya. Nah ini masih proteinnya. Kalau protein kan hasil produk ya, polipeptida. Nanti lebih ke proksimal lagi menggunakan DNA biomarker, menggunakan RNA biomarker ya. Nah, sementara yang artinya sudah ada regen untuk pemeriksaannya itu ya S100 beta, GFAP. Kalau nyari di tingkat growth faktornya mungkin sampai ke EGFR atau BDNF itu yang lebih proksimal ya. Tapi belum DNA maupun mikro RNA biomarker. Ini kita bicara protein ini kan di distal ini, termasuk distal dan yang
ada pemeriksaannya dan reliable untuk kita cek ya GFAP, S100 beta, NSA itu ada yang sudah regen-regennya tersedia ya. Yang terlalu spesifik mungkin regennya belum available ya. Bahkan kalau berminat meneliti di tingkat filosofi tentang head injury, combine antara kerusakan neuron dan kerusakan astroglia, nah itu yang kita kombinasi. Lain kalau kerusakannya di tingkat akson, yang kita periksa mungkin amyloid beta itu yang sering tahu protein pada kronik encephalopati ya. Ada lagi pertanyaan bagus? Yang grup yang baru ada hadir ya? Terima kasih, Prof. Selamat siang, Prof. Siang, Dokter. Silakan. Izin bertanya saya, Prof, pada Dokter Gary. Tadi kan sudah dijelaskan Dokter Gary untuk pemeriksaan neuroinflamasi, tapi kan masih secara umum ya, Dok. General, apakah masih perlu diperiksa pada pasien traumatic brain injury pada saat ini dan ke depannya juga? Ini itu pertanyaan yang dapat saya tanyakan. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dokter Gary. Silakan, Gary. Oke, terima kasih Dokter Denny atas pertanyaannya. Yang pertama Dok, untuk neuroinflamasi tadi, kalau yang saya baca itu kan ada tadi dari interleukin 1, interleukin 2, dan TNF-alpha atau tumor necrotic factor alpha. Nah, kalau misalnya dia faktor-faktor neuroinflamasi ini tidak hanya diekspresikan oleh cedera kepala saja, tetapi proses-proses inflamasi yang lain juga memakai mediator inflamasi yang sama. Jadi kalau misalnya dia seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita mau memprediksi suatu keparahan daripada derajat cedera kepala melalui neuroinflamasi ini, maka itu harus spesifik untuk pengambilannya, ataupun dia tidak politrauma. Maksudnya itu dia cedera kepala murni tanpa disertai dengan adanya trauma-trauma tempat lain. Mungkin dari situ bisa kita memprediksi langsung untuk outcome dan mortalitasnya. Tetapi kalau misalnya untuk politrauma, kalau menurut saya pribadi sih, ampera kalau salah Prof. Untuk politrauma kemungkinan untuk pemeriksaan neuroinflamasi itu tidak spesifik atau tidak signifikan. Mungkin sekian Prof. Penjelasan dari saya Prof. Mohon arahannya Prof. Ya, bagus, Gary. Jadi belum applicable atau menjadi standar pelayanan medik atau standar tindakan medik ya kalau meriksa biomarker. Itu masih dalam kepentingan riset untuk menjelaskan why-nya. Mengapa terjadi secondary brain damage, tertiary brain damage itu kita jelaskan melalui biomarker yang meningkat maupun yang bersifat protektif maupun bersifat prediktor. Sementara hampir 100% pasien kita kan menggunakan asuransi negara BPJS. Masih belum di-approve untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. Dan juga untuk memeriksa direknya itu kan langsung ke neuron otak, biopsi mungkin. Kalau memang kita ingin menggunakan biomarker tertentu yang tercetus saat cedera kepala, ICH misalkan. Jadi biasakan sekarang kalau ICH, ambil ICH-nya dan sekaligus biopsi daerah-daerah penumbranya itu. Silakan diwarnai dengan impregnasi perak, hematoksin, iosin, dan IHK, imunohistokemik. Kira-kira apa yang tercetus di sana? Pasti ada beberapa informasi tambahan yang kita bisa dapatkan untuk pengobatan-pengobatannya. Karena kelemahan biomarker ngambilnya kan di darah, serum, plasma, udah mengalami eliminasi seperti disampaikan tadi, baik di ginjal maupun di hepat. Kurang representatif jadinya. Yang paling representatif ya biopsi langsung. Kalau biopsi langsung, pengecatan pakai ya imunohistokemis, bukan saja biomarker kita dapatkan, tapi langsung sel apa yang tercetus di sana.
apakah sitokain banyak tercetus. Kalau banyak tercetus baru kita, sekarang terapinya kan sudah ada, anti interleukin 6 itu sudah ada, anti interleukin 1 beta sudah ada, anti TNF alpha sudah ada. Semenjak COVID pandemik ini semua ada obatnya, maksudnya ada injeksinya. Kalau kalian pernah perhatikan di RTI waktu kita rame-ramenya ngerawat COVID, dicek biomarkernya interleukin 6 sangat tinggi, ya dikasih antinya. Mahal sekali memang, satu ampul itu sekitar 8 juta. Saya pernah membelikan untuk teman kita, beli 3 ampul udunan itu 30-an juta anti interleukin 6. Tapi yang bersangkutan kebetulan tidak bertahan juga kan. Nah itulah kegunaannya. Kalau memang jelas tercetus ya kita kasih antinya itu ke depannya. Tapi sekarang kan belum ya, itu belum terjustifikasi apakah head injury kita periksa astroglianya S100 beta sama GFAP, apakah mau dikasih anti S100 beta, kan enggak juga, karena dia belum tentu. Beda dengan sitokain, dia sebagai prediktor dan penyebab, dia itu yang diobati. Kalau S100 beta dan GFAP kan dia betul-betul marker aja. Jadi rentetan-rentetan peristiwa yang terjadi karena ICP tinggi, MAP rendah, kemudian CPP rendah, tercetuslah GFAP. Bukan berarti dia yang menyebabkan, tapi kalau interleukin ya dia sendiri juga sebagai prediktor dan penyebab kerusakan itu melalui rentetan sitokain storm-nya kan begitu. Ya masih banyak yang bisa dipelajari, jadi ini nice to know, sehingga ilmu kita itu lengkap antara filosofinya, tingkat mikro dan makro CT scan itu udah biasa baca. Sekarang tingkat mikro yang tidak tampak kita bisa ngerti juga. Dan lucunya hal-hal ini yang sering ditanyakan pada ujian CBT gitu ya. Kan 1-2 soal membaca CT scan dan sebagainya, tapi yang gini-gini ditanya lebih banyak ya. Yang mana yang sensitif 100% untuk misalkan sensitivitasnya 100%. Nah, itu yang ditanya ya, lupa lagi kita kalau tidak kita pelajari dengan baik ya. Sensitif pada kerusakan akson 100% sensitivity ya, amyloid beta itu biar menjadi hafalan-hafalan yang ngetren gitu ya. Yang mana yang sensitivitasnya 85% misalkan pada kerusakan neuron, ya kalian sudah tahu ada neuron ya berarti NSA, neuron specific enolase. Nah pertanyaan recall, tapi betul-betul kalau nggak hafal ya nol jawabannya, nggak tahu. Tolong apa yang disampaikan Gary itu ya disimpan di file folder di laptop masing-masing ya, karena ini cara belajar bersama-sama ya. Ratusan bab di Yoman tidak akan habis kalau dibaca sendiri, dan biasanya diulang bab 1 sampai bab 200 sudah capek, bab 201 udah nggak sempat kebaca. Tapi kalau dibagi rata bersama-sama ini terbaca semua gitu. Jadi resume yang dibuat Gary ini tolong di save, dibuatkan folder yang besar, Yoman buku 1 sampai 6, masukkan di sana, jangan sampai ada yang kurang. Jadi lebih gampang nanti pelajarinya. Saran saya bikin slide-nya maksimal 15 slide lah, jangan bikin 100 slide malah pusing teman-temannya baca. Diringkas demikian hingga di ujian nasional yang sesungguhnya di semester 10 ke atas itu kalian tinggal sneaking intip-intip sedikit PowerPoint yang ada 5 tahun yang lalu gitu loh. Sekarang kayaknya nggak perlu banget, tapi nanti grupnya Gary setelah semester 10 baru bingung nyari apa, di mana, ringkasnya dulu siapa yang bawa, nggak ada. Buat masing-masing angkatan saling melengkapi. Kalau bab ini hilang, punya siapa, sama aja kan, kalian akan mengulang babnya itu
setelah 3 angkatan, 4 angkatan, bakal ada multiplikasi bab tertentu yang disampaikan oleh masing-masing. Ya, seperti kosakata itu dikumpulkan ya. Bagus pertanyaan. Mungkin yang bedah syarat dasar ada sedikit mungkin. Ya, atau apa? Atau bedah syarat lanjut, siapa aja boleh ya. Atau koas. Nah, saya jarang dengar koas bicara, apa bisa bicara apa enggak koasnya. Koasnya malah enggak ada lagi. Koas enggak dikasih tahu ya kalau ada kegiatan ilmiah dia. Jangan. Ada yang belum mengerti atau punya ide atau apa, silakan disampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira Jerry sudah menyampaikan dengan sangat sederhana ya. Semua bisa mengerti, terus diresum lagi. Barang yang banyak itu bisa dibuat ringkas sama Jerry. Ini yang mau ujian nih udah hafal atau gimana ini yang mau ujian di grupnya Dede, Gus Hadi sama Yosef. Jadi tolong dipelajari dengan benar ya. Kalau enggak lulus ya enggak lulus sekarang ya enggak ada pengampunan kata Sri Dr. dan Dr. Wayan. Jadi kalau memang TL ya TL ngulangnya bulan depan gitu. Kalau itu kan kebijakan saya kan kalau nggak lulus diulang sampai lulus gitu. Diuji terus sampai lulus. U1, U2, U3, U4, U5. Nah, sekarang enggak. Tanggal 28 Desember tolong persiapkan diri maksimal 100% ya. First chance lulus. Yang tidak lulus ngulang bulan depan. Artinya apa? Kencang stasenya, tidak di yudisium gitu. Hati-hati itu ya, sudah semakin ketat. Saya bisa membela kalian habis-habisan. Kalau dulu masih banyak pengampunan, termasuk kelengkapan nilai itu, aduh capek sekali saya ngasih tahu. Nilai bedah dasar belum keluar, itu kalau belum keluar, belum bisa ujian. Prof, kalau 28 Desember belum semua keluar nilainya, ya semua batal ujian kan gitu aja. Jadi semua batal naik tingkat. Tetap dulu di bedah syarat dasar. Jadi betul-betul seperti seharusnya sekarang ya. Membiasakan yang benar. Termasuk nanti yang tembok tinggi kedua, semester 7 ke 8, itu sudah harus beres penelitiannya ya. Jadi, sudah selesai ujian tesis, baru naik tingkat ke posisi semester 8 itu. Apalagi kalau belum ujian proposal, nah itu saya tidak tahu di mana nanti bottleneck-nya, mandeknya. Nah, kalian semakin banyak, ya semakin susah saya ngurus. Dulu kan gampang, urusnya ada 2 orang, 4 orang, 6 orang. Sekarang berapa orang? 19 ya, apa 20? 21 sekarang. Semester depan lagi nerima 25 dan seterusnya. Mudah-mudahan kalian betul-betul belajar. Maka saya pesan, bukannya melarang ya. Kalau yang belum menikah, mbok jangan menikah dulu. Yang sudah menikah jangan punya anak dulu. Yang sudah punya anak 1 jangan nambah dulu ya.
bukan bagaimana menyelesaikan pendidikan berdasar saraf itu perlu konsentrasi 150% otak Anda. Nggak bisa sambil-sambilan. Nanti sakit, nanti stres, nanti dan seterusnya. Tanpa beban keluarga aja kalian tidak pinter gitu loh, pas-pasan otaknya. Bah ngurus istri, ngurus anak, ngurus suami, aduh, sudah aduh. Jadi semua itu pilihan ya. Dede misalnya, Dede mau nikah deh. Iya bro, mencari bro, baru putus. Jangan dulu ya, Mbok, tahan, buangnya ditahan dulu ya. Uangnya ditahan dulu deh ya. Nanti kalau sudah selesai ujian tesis di semester 7 ke 8, agak aman nikahnya di sana ya. Jadi sudah nggak mikir lagi kognitif ujian itu enggak, sudah tinggal melatih tangan dan stase luar. Itu paling pas ya. Pas stase luar 1 bulan aja istri langsung bulan madu kan pas. Kalau di semester awal sudah nikah bukan bagaimana ya. Kalian harus pintar saya baru bisa. Kalau otakmu pas-pasan, nilai dikatrol. Aduh, nggak tahu diri banget gitu loh. Ya. Baik, mungkin kalau udah ada pertanyaan itu pesan-pesannya. Mudah-mudahan pintar-pintar mengatur waktu. Ingat hidup itu adalah pilihan. Anda yang memilih untuk jadi residen. Kalau ada gejolak dalam hidup, silakan pilih yang sebaik-baiknya. Jangan sampai gila masuk berdasar saraf ya. Gary itu kan bisa nyanyi dia, Gary pinter ya nyanyi biar nggak gila. Yang lain saya nggak tahu ya. Tolong seimbangkan. Makanya besok saya ajak nobar biar nggak gila anak-anak saya ini. Karena bebannya banyak sekali. Jaga, tugas, dimarah konsulen, luar biasa itu. Ya, sampai di sini saya akhiri. Mudah-mudahan semua sehat selalu dan tetaplah sane ya, jangan insane ya. Keep sane, keep your sanity, tetaplah waras ya, jangan sampai jadi residen bodoh gimana, jadi spesialis nggak jadi ya. Kita tutup dengan Prama Santi, salam sejahtera, salam sehat semua, Om Santi. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Besok ya. Ya, Prof. Di TSM. Siap, Prof.